Ya, silakan Bu. Ya, mohon izin memulai Ibu Gingin, Ibu Julia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Waalaikumsalam. Good afternoon. Good afternoon, Mi. Waalaikumsalam. Yes. Good How afternoon. are you today? I'm fine. Great. Very well. Okay, alhamdulillah ya. Class Captain Lutfi, please lead your friends to pray. Ini Lutfi dari Tasik. Ini pakai bahasa apa Bu Dewi? Bahasa Jawa ya? English, please. Of In course, English? in English. Okay, guys, before we start our lesson, please let us pray. Thank you. Okay, Finish. thank you, Lutfi. Oke, student, please check your surrounding. Jadi pastikan lingkungan sekitar kalian sudah rapi dan sudah bersih ya. Oke, Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu. Ada yang absen hari ini? Iya, tidak ada ya. Tidak ada. Oke, thank you. Oke, di pertemuan sebelumnya, kalian sudah dibagi grup kan? Silahkan berkumpul dengan grup kalian selagi Ibu mempersiapkan presentasi Ibu ya. Silahkan berkumpul dengan grup yang kemarin dibagikan. Sudah? Sudah. Oke, good. Ya, Miss. Ya, di pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah ditugaskan, diberi tugas ya. You have been asked to find information or description about a profession. Jadi, informasi yang kalian dapatkan minggu lalu akan kita gunakan untuk bermain game. Are you excited, class? Yes. Yes. Harus tetap semangat ya. Oke, nama permainannya adalah guessing game. Jadi nanti Ibu akan bertanya, who am I? Nah, jadi di permainannya nanti secara berkelompok kalian akan menebak apa sih pekerjaan yang dimaksud. Nah, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Jadi nanti Ibu akan mendeskripsikan pekerjaannya dan juga akan ada clue atau petunjuknya. Nah, di sini petunjuknya berupa gambar. Look at this picture, class. Oke, sudah lihat ya gambarnya ya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan deskripsikan tentang pekerjaan yang ada di gambar ini. Oke, I work in a building. It can be a bank, school, or an office. I make sure the surrounding is safe and under control. Nah, nanti Ibu akan bertanya, who am I? Nah, bagi yang tahu, silahkan sebutkan namanya, kemudian jawab pertanyaannya. Berarti you are, nah apa nih pekerjaannya? Coba ada yang tahu? Security. Ya, jawabnya pakai you are ya. You are. Yeah, you are a security. Oke, good, great. Sudah mengerti ya instruksinya? Oke, sekarang grup A, silahkan Ririn dan teman-teman untuk memulai permainan. Please, Ririn. Okay, the clue are my job is related to internet. And I can install a Wi-Fi networking. Who am I? Oke, siapa yang menjawab? Ilma, Miss. Miss. Okay. You are a network technician. Is it correct, Ririn? Yes, correct. Yay, great. Oke, give applause. Oke, grupnya Ilma dapetin ya. Nah, ya oke, selesai. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bermain permainan. Are you happy, class? Happy, Miss. Ya. Yes, Miss. Yes. Yes, happy. Happy. Selain bermain, ternyata tadi kita sudah mempelajari deskripsi atau beberapa informasi tentang
profession atau pekerjaan ya. Nah, sekarang I want to ask you some question. What is your plan after graduating school, Putri? What is your, apa Work, yang Miss. akan Bekerja, Miss. ya? Mau kerja, Miss. Work. Mau kerja, ya itu ya. Oke, good plan ya. Itu rencana yang bagus. Selanjutnya, what is your dream job? Apa sih pekerjaan impian kamu, Yati? I want to be the teacher, Miss. Yati? I want to be a teacher, Mom. Ingin menjadi guru. Oke, menjadi guru itu kerjaan yang mulia ya, Yati. Oke, good. Pertanyaan yang terakhir. What document will you prepare for applying a job? Apa sih dokumen yang dipersiapkan untuk melamar pekerjaan? Coba, Neng tahu dokumen apa yang dipersiapkan? Surat lamaran kerja, Miss. Ya, surat lamaran kerja. Nah, Kerja. di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa, kelas? Surat Application letter. Ini Application lamaran kerja letter. atau application letter. Nah, di Letter. tujuan pembelajaran kita kali ini nanti kita akan bersama-sama menentukan apa sih fungsi dari surat lamaran kerja atau application letter. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan surat lamaran kerja. Kemudian nanti kalian akan melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama, kita akan menyusun surat lamaran kerja ya. Jadi nanti ini berupa tugas. Kemudian kalian juga akan menjawab soal terkait dengan surat lamaran kerja. Dan yang terakhir, kalian juga akan menulis surat lamaran kerja kalian sendiri. Ya, terlihatnya memang agak sedikit padat ya kegiatannya, tapi kita akan melakukannya bersama-sama. Oke, now please have a look. Di sini Ibu punya contoh surat lamaran kerja, ada 2 contoh. Kalau di proyektor tidak kelihatan, kalian bisa buka di LKPD halaman 3 yang sudah Ibu bagikan. Sudah dapat semua LKPD-nya? Ya, Sudah, Ibu ya, I will give you 1 minute to read the letter. Please read the letter carefully. Okay, are you finished, class? Ya. Miss ma'am. Yes. Ya. Ada yang ditanyakan, tadi kan kalian sudah membaca. Please raise your hand. Mention your name. Any question, class? Desi, do you raise your hand? Okay. Yes, Miss. Mau tanya Miss, boleh? Mama, silahkan. Itu kenapa titik mangsanya beda ya Miss tempatnya? Oh iya, ini ada yang titik mangsanya di sebelah kanan, ini yang di sebelah kiri, begitu ya Ilma ya? Iya. Ya, jadi ini Ibu sengaja memberikan 2 contoh sebagai perbandingan. Jadi ini hanya berbeda di style penulisannya saja, jadi gaya penulisannya saja. Kalau yang di sebelah kanan ini namanya semi block style. Tapi kalau yang semuanya dimulai di sebelah kiri, ini namanya full block style. Harus diingat juga ya, kalau di titik mangsanya ini di sebelah kanan, tanda tangannya juga harus sebelah kanan, jadi sejajar. Tidak boleh ininya di kanan, nanti tanda tangannya di kiri. Seperti ini juga ya, ini tanggalnya di kiri, tanda tangannya juga sebelah kiri, jadi harus sejajar. Oke, sekarang kita lihat, ini contoh yang tadi kita baca. Kita akan menganalisis bersama-sama ya kelas ya, apa sih yang ditulis dalam surat lamaran kerja. Nah, yang di atas ini ada informasi apa saja?
Ada name. Name. Kemudian Terus Address. alamat. address. Address. And then Nomor kontak, nomor HP. Email. Nomor telepon dan Ya, email. email. Oke, good. Ya, berarti kalian benar-benar memperhatikan ya. Nah, Ya. yang di atas ini biasanya kalau dalam surat bahasa Indonesia dikenal dengan kop surat atau kepala surat. Dalam bahasa Inggris istilahnya itu head of letter. Jadi di head of letter ini ditulis nama, alamat, nomor telepon, dan email si penulis surat lamaran kerja. Kemudian yang di bawahnya ini tadi namanya apa? Kalau dalam surat Indonesia tipe pulsa ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini dikenal dengan date of letter. Jadi tempat dan tanggal ditulisnya surat. Nah, kemudian di sini ada HRD Manager, CV Nusa Dua Media. Ini namanya atau disebutnya itu alamat dalam surat atau dalam bahasa Inggrisnya itu inside address. Ada informasi apa saja di sini? Nama perusahaan. Nama Ya. perusahaan Alamat. dan Alamat alamat. perusahaan. Ini Alamat perusahaan. perusahaan. Ya, alamat perusahaan yang dilamar ya. Kemudian di sini ada Dear Mr. Smith. Kalau dalam surat bahasa Indonesia biasanya dengan hormat. Apa tuh? Bagian surat apa namanya? Salam pembuka. Salam pembuka. Salutation. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan salutation. Good. Selanjutnya, nah ini inti ya atau isi dari surat lamaran kerja. Di sini ada berapa paragraf, student? 3. Ada 3. paragraf. Jadi biasanya di surat lamaran kerja itu minimal ada 3 paragraf. Ada paragraf pembuka, ada paragraf inti, kemudian ada paragraf penutup. Nah, di paragraf pertama atau paragraf pembuka ini berisi niat si penulis, yaitu untuk bekerja. Di sini ya dinyatakan I am writing to apply. Saya menulis untuk melamar. Kemudian position you apply. Jadi posisi yang dilamar apa? The junior programmer staff. Harus disebutkan ya. Kemudian vacancy information. Jadi dari mana si penulis ini tahu kalau di perusahaan itu sedang ada lowongan pekerjaan? Jadi disebutkan di sini in the radar Karawang newspaper. Kemudian di sini ada tambahan apa yang dilampirkan. Di paragraf kedua atau paragraf intinya, nah ini tuh isinya promosi. Jadi kalian itu mempromosikan diri kalian sendiri. Misalkan kalian dari sekolah mana, lulusan apa, jurusannya apa, kalian punya skill apa, atau kalian punya pengalaman kerja di mana, ini disebutkan ya. Oke, Bu Di Dewi. Sorry, paragraf. Bu Dewi. You only have 5 more minutes. Oke, ma'am. Nah, yang terakhir ini paragraf penutup. Paragraf yang ketiga ini berisi tentang berisi ucapan atau ungkapan terima kasih si penulis dan apa sih yang dia harapkan setelah menulis surat lamaran kerja. Setelah menulis lamaran kerja, itu pastinya dia berharap dipanggil untuk wawancara kerja. Oke. Dan yang terakhir di sini ada complimentary clause atau salam penutup. Kemudian ada juga signature and name. Jadi harus ditandatangani dan ditulis nama lengkapnya ya. Ini menandakan bahwa si penulis ini serius untuk melamar pekerjaan. Oke, do you have any question, class? No ya, oke. Sekarang kita analisa bersama-sama unsur kebahasaan. Kebahasaan seperti apa sih yang digunakan dalam menulis surat lamaran kerja. Nah, jadi di surat lamaran kerja ini kita menggunakan present continuous tense. Coba cirinya apa sih present continuous tense? Ada yang ingat? Ini pelajaran di
di kelas 10-11 ya. Coba cirinya menggunakan verb apa? Verb yang ada ing-nya, Miss. Verb yang ada ing-nya. Oke, di sini Continuous. contohnya ada I am writing, Ing-nya. posting, ya. Kemudian simple present tense, jadi menggunakan present simple tense. Ciri-cirinya menggunakan verb berapa kalau present simple? Verb 1. Ke 1 ya, Miss. Ya betul, verb 1 pinter sekali ya kalian. Di sini contohnya ada I believe, I have, I also have, gitu ya. Ada I look, ini menggunakan verb 1. Kemudian menggunakan modal verb yang menyatakan ability atau kemampuan. Contohnya di sini I can. Can ini artinya apa, anak-anak? Dapat. Dapat. Iya, Bisa. 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 Jadi modal verb ya yang menyatakan ability atau kemampuan. Kemudian yang terakhir personal pronoun atau kata ganti. Di sini contohnya ada my, ya, ada kata my, ada kata me, ada kata your. Oke, do you have any question? No. Nah, sekarang buka LKPD-nya yang activity 1. Silahkan kalian, ini instruksinya ya. Write down your understanding. Jadi kalian harus menulis pemahaman kalian. Yang tadi kita bahas sama-sama. Apa fungsi dari surat lamaran kerja, the function of application letter, kemudian the structure of application letter, dan yang terakhir, the language feature of application letter. Tadi kan kita sudah analisa dan bahas bersama-sama. Silahkan nanti kerjakan di pertemuan berikutnya, nanti akan Ibu periksa. Seperti itu ya. Nah, oke, kelas sebentar lagi sudah selesai pembelajaran hari ini. Ibu akan tanya secara acak ya. Coba apa sih fungsi surat lamaran kerja, Ririn? Ya, Bu, Ya, fungsinya untuk melamar pekerjaan, Bu. Melamar pekerjaan, ya betul itu ya fungsi utama dari surat lamaran kerja. Kemudian apa yang ditulis di alamat dalam surat, coba Desi? Nama penerima, nama perusahaan, dan alamat perusahaan, Miss. Oke, bagus ya. Jawabannya betul ya. Kemudian apa sih yang ditulis di paragraf terakhir? Coba Yati. Yati, ngantuk ya? Masih mute. Iya, iya. Ungkapan terima kasih dan harapan tindak lanjut, Miss. Iya, betul. Nah, sekarang kalian buka grup WhatsApp. Ibu sudah bagikan link Jamboard. Jadi kalian tuliskan apa sih dream job kalian? Dream jobnya itu yang berhubungan dengan jurusan kalian ya, jurusan TKJ. Nah, nanti di sini Jamboardnya. Sudah bisa ya, sudah. Nah, ini nanti kalian tulis di sini, kalian tempel. Ini ada sticky note nih, kalian klik. Lalu kalian tulis apa sih pekerjaan impian kalian. Misalkan kalian itu mau jadi programmer. Ditulis namanya Yati misalkan. Nanti save gitu ya. Nanti silahkan tulisnya di rumah. Kalian pikirkan kira-kira dream job saya apa ya gitu ya. It's my dream job, Bu Mas. Dewi, not time her, is gitu up. ya. Oke, kelas. Waktunya Thank sudah you habis, for Bu your Dewi. attention and participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.